Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Bapak dan Ibu Guru, kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering diajukan dalam modul kerangka kurikulum. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, secara umum apa yang disesuaikan dari K13 dalam kurikulum ini? Jawabannya adalah yang pertama, 20 hingga 30% waktu pembelajaran intrakurikuler menjadi pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan proyek ini bisa dilakukan dari kolaborasi beberapa mata pelajaran dan satuan pendidikan memilih dan mengembangkan dari tema-tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak keseluruhan jam pelajaran intrakurikuler menjadi jam pelajaran intrakurikuler, tetapi 20 hingga 30% diantaranya menjadi proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah yang disesuaikan, pengaturan jam pelajaran dari per minggu menjadi per tahun. Harapannya adalah agar satuan pendidikan bisa lebih leluasa mengatur jadwal proyek dan mengatur jam mengajar guru sesuai kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, penyesuaian yang ketiga adalah capaian pembelajaran per fase, bukan per tahun. Harapannya anak-anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah sekolah yang tidak termasuk sekolah penggerak mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak? Jawabannya tidak boleh, perlu menunggu waktu sampai kurikulum ini diimplementasikan untuk non-sekolah penggerak. Saat ini baru diimplementasikan di sekolah penggerak, untuk apa? Untuk dilihat dulu, kemudian ada umpan balik, agar lebih tahu seperti apa nantinya ketika diimplementasikan ke ranah yang lebih luas lagi. Pertanyaan yang ketiga adalah, adakah landasan hukum kurikulum sekolah penggerak? Jawabannya ada, yaitu keputusan Menteri tentang sekolah penggerak yang saat ini sedang dalam proses menunggu penyempurnaan dari komponen pembelajaran yang sedang dikerjakan. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk jam mengajar setiap mapel yang diarahkan pemerintah melalui struktur kurikulum, apakah harus diikuti? Atau boleh berbeda sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing? Jawabannya boleh, selama masih sesuai dengan jam pelajaran per tahun yang ditetapkan pemerintah. Bisa jadi satuan pendidikan yang satu dengan yang lain mungkin berbeda setiap minggunya, tetapi di sini harus sesuai dengan total jam pelajaran per tahun yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan? Jawabannya adalah, profil pelajar Pancasila berlaku untuk semua satuan pendidikan agar visi misi pendidikan dan profil lulusan yang diharapkan pemerintah lebih tersampaikan ke satuan pendidikan. Jadi tidak hanya diterapkan pada sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Yang berikutnya adalah, apakah ada perubahan jam pelajaran pada struktur kurikulum sekolah penggerak? Jawabannya tidak ada perubahan total jam pelajaran. Yang ada adalah 20-30% dari jam pelajaran diambil untuk proyek penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu pembelajaran? Jawabannya adalah agar tidak terpisah antara profil pelajar yang dituju pemerintah dengan pembelajaran sehari-hari. Berikutnya, mendorong aplikasi praktis di kehidupan sehari-hari dari masing-masing mata pelajaran. Demikian Ibu dan Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan dalam modul kerangka kurikulum. Dengan demikian, terima kasih. Selesai sudah kita kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.